Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, para orang tua murid, rekan-rekan kerja, Ustadz Ustazah SIT Ulul Albab yang insyaallah kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang darajatus shaumi wa adillatiha fi aqwalil ulama, yaitu derajat-derajat puasa dan dalil-dalilnya pada perkataan ulama. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, "I'lam anna as-shauma thalatha darajat." Ketahuilah bahwa puasa itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, shaumul umum. Yang kedua, shaumul khusus. Yang ketiga yaitu shaumu khususil khusus. Adapun pengertiannya, Al-Imam Al-Ghazali mengartikan bahwasanya shaumul umum yaitu kaful batni wal farji an qada'i syahwah kama sabaqa tafsiluhu. Adapun puasa umum itu ialah menahan perut dan kemaluan dari memenuhi syahwatnya. Kemudian yang kedua yaitu Imam Al-Ghazali mengatakan shaumul khusus yaitu menahan pendengaran, penglihatan dan lidah, tangan, kaki dan wasairil jawarih anil asam, yaitu seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa. Adapun tingkatan yang ketiga, Imam Al-Ghazali mengatakan wa amma shaumu khususil khusus wa shaumul qalbu anil humamid daniyah wal afkarid dunyawiyah wa kafuhu amma siwallahi azza wa jalla bil kulliyah, yaitu puasanya hati dari berkehendak atau berhasrat dari berkehendak atau berhasrat untuk melakukan sesuatu yang hina. Kemudian puasanya pikiran dari memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi. Kemudian menahan kedua anggota tubuh ini, yaitu hati dan pikiran, untuk tidak memasukkan ke dalam kedua anggota tubuh ini melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, para orang tua murid dan rekan-rekan kerja, Ustaz Ustazah SIT Ulul Albab, kita masuk kepada hadis dan perkataan para ulama tentang tingkatan puasa ini. Yang pertama yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan dan perkataan haram, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan puasanya, tidak butuh dengan apa yang ia tinggalkan, yaitu makan dan minumnya. Kemudian hadis yang kedua yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal atash." Berapa banyak
orang-orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan bagian apa-apa dari puasanya melainkan rasa lapar dan rasa dahaga. Kemudian lanjutan hadisnya, wa rubba qa'imin hazzuhu min qiyamihi illa syahr, atau wa rubba qa'imin hazzuhu min qiyamihi asy-syahr. Berapa banyak orang-orang yang bangun tengah malam melaksanakan qiyamul lail tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari salat malamnya atau qiyamul lailnya melainkan rasa letihnya bergadang. Kemudian yang ketiga yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah pada karyanya, ia meriwayatkan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Umar radhiyallahu anhu mengatakan, bukanlah puasa itu hanya menahan makan dan minum, tetapi puasa itu juga menahan diri untuk tidak berdusta, untuk tidak berbuat batil, dari menahan diri untuk melakukan hal yang sia-sia, dan juga menahan diri untuk bersumpah. Kemudian perkataan ulama yang keempat yaitu dari Maimun bin Mahran bahwasanya ia berkata, inna ahwanas shaumi tarkut ta'ami wa tarkus syarab, fal martabatul ula minas shaumi as-shaumul naqis. Bahwasanya Maimun berkata, sesungguhnya puasa yang paling rendah tingkatannya adalah menahan lapar atau menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum. Dan tingkatan yang paling pertama pada puasa itu ialah tingkatan yang tidak sempurna, yaitu puasanya orang-orang yang tidak dapat menahan pelakunya dari melakukan suatu keharaman atau hal-hal yang diharamkan melalui lisannya dan juga seluruh anggota tubuhnya. Kemudian perkataan ulama yang kelima yaitu Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, sebagian ulama berkata, qala ba'dus salaf ahwanus shaumi tarkut ta'ami wasyarab. Sebagian ulama berkata, tingkatan yang paling rendah pada puasa itu ialah meninggalkan makan dan minum. Kemudian perkataan ulama yang keenam yaitu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya ia berkata, idza sumta falyasum sam'aka wa basaruka wa lisanaka anil kadhib wal maharim wa da'adzal jari wal yakun 'alaika waqar wa sakinatu yawma shaumika wa la taj'al yawma shaumika wa yawma fatrika sawa. Yang artinya, jikalau engkau berpuasa, maka hendaklah pendengaran, penglihatan dan lisanmu ini juga berpuasa dari berdusta, dari melakukan hal-hal yang haram, agar puasa ini menjadi pembela buatmu, kemudian menjadi ketenangan pada hari-harimu. Dan jangan engkau jadikan harimu ketika berpuasa dengan harimu ketika berbuka itu menjadi sama. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, para orang tua murid yang insyaAllah kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang ketujuh yaitu perkataan Imam Ahmad bin Hanbal dari kitabnya Al-Musnad bahwasanya anna imra'atani صامتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكادتا تموتا من العطش فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم
fa'arad. Ada dua orang wanita pada zaman Nabi SAW yang berpuasa, dan hampir-hampir saja mereka itu mati karena kehausan. Kemudian cerita ini disebutkan kepada Nabi SAW, diceritakan kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW menolak cerita ini. Kemudian summa dzakaruta lahu. Kemudian kedua wanita ini mendatangi Nabi SAW. Fada'ahuma fa'amaruhuma an tataqaya. Kemudian Nabi SAW memanggil kedua wanita ini, kemudian memerintahkan kedua wanita ini untuk muntah. Waqa'ata mil akidih. Kemudian kedua wanita ini muntah pada sebuah kendi, dan yang keluar dari muntahnya ini adalah kihan wadaman wadaman wasadidan walahman abiton. Yang keluar dari muntahnya ini ialah nanah, kemudian kemudian daging yang telah membusuk. Maka Nabi SAW bersabda, inna hataini sawmata amma ahallallahu lahuma wa abtarata ala ma harramallahu alaihima. Jalasat ihdahuma ila al-ukhra faja'alata ta'kulani fi luhumin nas. Sesungguhnya dua orang ini berpuasa dari apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan kepada mereka. Kemudian mereka berbuka dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada mereka, yaitu ghibah, yaitu memakan bangkai manusia. Anak-anak ustaz yang ustaz banggakan, para orang tua murid, para rekan kerja, ustaz-ustazah, Isitairul Albab yang insyaallah kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembahasan kita tentang tingkatan orang-orang yang berpuasa. Kemudian beserta dalilnya dan perkataan para ulama. Semoga kita semua dapat mencapai tingkatan puasa yang ketiga. Jikalau kita tidak bisa, minimal mencapai tingkatan puasa yang kedua, yaitu shaumul khusus. Puasanya orang-orang yang dapat menahan dirinya, dapat menahan pendengarannya, penglihatannya, dan lisannya dari berbuat sesuatu yang haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita juga ketika keluar dari Ramadan ini menjadi orang-orang yang merasakan perubahan karena puasanya, merasakan ketenangan dalam hidupnya dan dirinya karena puasanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tingkatkan ketakwaan kita hingga bertemu dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia-manusia penghuni surga karena puasa. Mungkin ini saja yang dapat Ustaz sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.